Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9 dengan tema Growing Family dalam rangka Parents Day. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Kau masih beri kami kesempatan di tengah situasi yang sulit. Kami masih bisa beribadah bersama dengan keluarga, menikmati hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, hamba memohon kiranya Engkau boleh mencurahkan hikmat bijaksana-Mu kepada kami semua, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan dibagikan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pribadi kami, dalam keseharian kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan ini, kiranya Engkau Allah Roh Kudus boleh berkarya di tengah-tengah kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini ya. Hari ini saya membawa 2 pot tanaman ya. 2 pot tanaman. Yang satu asli, yang satu palsu ya. Kita bisa menebak mana yang asli dan mana yang palsu tentu saja. Tapi kenapa kita sebut yang ini palsu dan yang ini asli? Kenapa kita sebut demikian? Karena yang asli itu bertumbuh, sedangkan yang palsu tidak bertumbuh. Demikian pula halnya dengan kehidupan keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang sejati pasti bertumbuh. Entah itu pertumbuhannya lambat atau cepat. Entah pertumbuhannya banyak atau sedikit, tetapi bertumbuh. Pertumbuhan keluarga Kristen yang sejati bukan soal pertumbuhan jumlah anggota keluarga atau pertumbuhan di dalam hal harta kekayaan, melainkan pertumbuhan yang mengarah pada keserupaan dengan Kristus. Nah, untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, maka pertama-tama kita perlu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 yang tadi kita sudah baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Pertama-tama kita perlu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintakan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintakan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Pada kedua ayat ini, Musa tidak lagi menyebut umat Israel secara umum seperti pada ayat-ayat sebelumnya, melainkan secara spesifik dengan memakai kata mu. Mu, bukan orang lain. Kamu, yaitu saya dan Anda. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya di dalam konteks keluarga, jika kita, papa, mama, dan anak-anak, ingin keluarga kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, maka lingkaran kasih yang pertama dari proses pertumbuhan itu haruslah antara kita pribadi dengan Tuhan. Kita dulu yang bertumbuh, kita dulu yang mengasihi, kita dulu yang diubahkan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebelum kita mengajarkan kasih dan mempraktekkan kasih itu kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, kita perlu terlebih dahulu mempraktekkan dan mengalami dan belajar tentang kasih itu dari Tuhan sendiri. Kita perlu belajar kasih itu karena Tuhan adalah sumber dari kasih itu. Saya membawa satu gambar, ya. Satu gambar. Satu gambar bintang. Nah, coba kalau misalnya ada kertas dan pulpen di dekat papa mama dan anak-anak, ya, dekat bapak ibu, silakan coba gambar, bikin gambar bintang seperti ini. Mudah bukan? Gampang ya? Bisa dikerjakan ya? Bisa. Bisa jadi bintang. Tapi mungkin hasilnya berbeda dengan gambar bintang seperti yang saya tunjukkan. Bisa jadi bintang, tapi hasilnya mungkin tidak sama persis dengan gambar yang saya berikan, ya kan? Nah, sekarang saya coba nih menggambar bintang. Saya coba bikin gambar bintang sesuai dengan gambar yang tadi saya tunjukkan. Kira-kira bisa nggak sama persis ya? Bisa nggak sama persis? Nanti kita coba bandingkan dengan gambar yang Bapak Ibu atau anak-anak bikin di rumah ya. Bisa nggak nih? Oke. Saya coba gambar bintang. Ini gambar saya. Kira-kira mirip? Coba bandingkan ya. Mirip? Jadi mirip. Jadi mirip. Kenapa jadi mirip? Berbeda nggak dengan gambar yang Bapak Ibu atau anak-anak bikin di rumah? Mungkin berbeda jauh ya. Tapi kenapa gambar saya bisa jadi mirip dengan gambar ini? Karena saya punya polanya. Karena saya punya polanya, yaitu polanya ini. Jadi saya tinggal mencetak saja di kertas yang saya bawa, jadi deh gambar bintang yang sama. Besarannya sama, bentuknya sama. Ya, sedikit miring-miring, oke lah nggak apa-apa. Ya, tetapi mirip sekali, ya, mirip sekali. Saya bisa membuat gambar ini karena saya punya polanya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita ingin keluarga kita bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian dan karakter semakin serupa dengan Tuhan. Kita perlu mengikuti polanya Tuhan. Kalau diri kita mengikuti pola kasih dan kebenaran Tuhan, dan ketika kita mengajarkan dan meneladankan pola itu kepada anggota keluarga kita, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita, ya, maka sesungguhnya yang kita ajarkan adalah polanya Tuhan, bukan polanya versi kita sendiri. Ya. Nah, dengan pemahaman ini maka
Maka seharusnya kalau kita berpikir, maka tidak fair kalau misalnya kita menyuruh pasangan kita atau anak-anak kita untuk mengasihi, padahal kita sendiri sangat mudah sekali untuk membenci dan melukai orang lain. Kita juga tidak fair mengajarkan pasangan kita atau anak kita untuk berubah ke arah yang Tuhan mau, kalau kita sendiri tidak mau berubah ke arah yang Tuhan mau. Nah, sayangnya justru inilah yang terjadi dan yang menjadi salah satu persoalan yang besar yang dialami oleh banyak orang tua atau banyak pasutri. Berusaha sedemikian rupa mengubah anak, mengubah suami, mengubah istri, ya. Tetapi dirinya sendiri tidak terlebih dahulu diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang hilang? Bukan hanya kasih yang hilang di tengah keluarga, tetapi juga keteladanan dalam rohani, dalam karakter, itu juga hilang. Makanya tidak heran jika banyak anak atau khususnya anak-anak muda meninggalkan kekristenan dan meninggalkan Tuhan. Karena di rumah mereka tidak mendapatkan figur teladan rohani ataupun karakter dari orang tua mereka ataupun dari orang dewasa lain yang ada di rumah atau di sekitarnya. Lalu lingkaran kasih yang kedua di dalam proses pertumbuhan di tengah keluarga yaitu mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi dan menghormati pasangan. Ini untuk papa mama, ini untuk suami istri. Menghormati Tuhan dengan cara mengasihi dan menghormati pasangan. Papa mama, bapak ibu, kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33, ya, nanti silakan luangkan waktu untuk membaca bagian itu. Tetapi menarik sekali pada perikop ini di Efesus, Paulus mensejajarkan relasi kasih suami istri dengan relasi umat dengan Tuhannya. Perhatikan ayat-ayat yang saya tampilkan di layar di slide PowerPoint kita, ya. Di Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Kemudian ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Mengapa lingkaran kasih yang kedua ini menjadi penting? Karena di dalam keluarga, pasangan suami istri, papa dan mama adalah wakil Tuhan. Nah, ini penting nih untuk anak-anak juga ingat, ya. Ingat ya anak-anak ya, papa mamamu adalah wakil Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupanmu untuk membesarkan, untuk mendidikmu di dalam Tuhan dan kebenarannya. Ya, memang papa mama tidak sempurna. Enggak ada orang tua yang sempurna, ya. Kadangkala masih bisa berbuat salah papa mama kita, ya enggak? Tetapi bagaimanapun mereka adalah wakil Tuhan. Karena itu hormatilah dan sayangilah mereka. Karena mereka adalah wakil Tuhan di hidupmu. Nah, untuk papa mama, bapak ibu, ingat ya, sebagai orang tua, kita adalah wakil Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Relasi kita sebagai pasangan suami istri bukan hanya menggambarkan harmonis atau tidaknya keluarga kita, melainkan seharusnya menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu dilimpahkan kepada umatnya dan kepada keturunan-keturunannya di tengah atau melalui keluarga kita. Dengan kata lain, relasi suami dan istri seharusnya menjadi model
atau menjadi contoh dari kasih Kristus kepada jemaatnya. Ini yang kita tidak boleh lupa sebagai wakil Tuhan. Dengan demikian, relasi kasih suami istri yang sama-sama mengasihi Allah akan menyediakan satu tempat wadah yang kondusif bagi anak-anak kita untuk bisa mengalami kasih Allah itu secara nyata melalui kasih kita orang tuanya. Bukan secara abstrak, tapi secara nyata. Ketika anak-anak menyaksikan papa mamanya mengasihi satu sama lain di dalam kasih Tuhan, maka secara tidak langsung kita memperkenalkan kasih Tuhan yang nyata itu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun akan dimotivasi untuk mengasihi Allah yang kita kenal. Dan akan mengalami kasih Allah itu secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu saja. Ketika anak-anak berada di dalam lingkungan yang kondusif untuk mengalami kasih Allah, mereka juga dipersiapkan akan belajar bagaimana mengasihi sesamanya. Karena mereka telah belajar dikasihi dan mengasihi di tengah keluarganya dan menyaksikan teladan kasih itu dari orang tuanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, salah satu berkat tersembunyi ya, blessing in disguise di tengah pandemi COVID-19 ini adalah kita punya banyak waktu bersama dengan keluarga ya. Kita punya banyak waktu. Karena itu gunakan waktu dengan baik untuk merawat kasih di tengah keluarga. Jangan masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri. Luangkan waktu untuk menanamkan nilai rohani dan karakter melalui berbagai aktivitas keluarga. Ya. Itu akan menolong kita bertumbuh satu sama lain. Misalnya, rutinlah beribadah bersama dengan keluarga setiap minggu. Ya. Apalagi kita dengan sangat mudah bisa ibadah online saat ini. Ya. Lakukan itu dengan rutin. Luangkan waktu untuk berdoa bersama. Manfaatkan teachable moment. Ya. Teachable moment itu momen di mana kita bisa menanamkan nilai atau nilai-nilai rohani atau karakter kepada keluarga kita. Contohnya, misalnya begini. Misalnya ketika menyaksikan di TV bahwa pasien COVID-19 tambah banyak nih. Terus kemudian tenaga medis kurang. Ajak seluruh keluarga untuk berdoa sejenak tentang hal itu. Itu teachable moment. Itu teachable moment. Kita bisa memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kepada keluarga kita. Atau misalnya, mungkin karena situasi ini perekonomian keluarga terkena dampak. Ada yang dirumahkan, ada yang dipecat dari pekerjaan, ada yang sulit dapat orderan, sudah susah untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Nah, di tengah kondisi seperti itu, ini bisa menjadi teachable moment buat keluarga. Ini bisa menjadi momen di mana seluruh anggota keluarga bisa bergumul dan berdoa bersama-sama. Gunakan momen ini. Kesulitan, pergumulan, belum tentu itu selalu membawa hal yang negatif di dalam hidup kita. Belum tentu. Justru di dalam kesulitan dan pergumulan, justru kita bisa punya waktu untuk mengalami Allah bersama dengan keluarga kita. Oleh karena itu, manfaatkan teachable moment di dalam kehidupan keluargamu. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk membangun kerohanian dan karakter keluarga agar bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, sekalipun di tengah pergumulan. Atau misalnya kita ingin mengajarkan karakter tanggung jawab kepada anak kita yang mungkin masih kelas 4 SD atau masih kecil begitu ya. Dampingi anak itu untuk belajar cuci piring misalnya. Berikan tanggung jawab pekerjaan rumah kepada dia ya. Atau diskusikan pekerjaan-pekerjaan rumah apa saja yang bisa dijadwalkan untuk dilakukan bersama-sama. Itu teachable moment.
Dan di atas semuanya itu, lakukanlah dengan penuh kasih. Ini poin utama kita, poin pertama kita. Lakukanlah dengan kasih, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi pasangan kita, karena kita mengasihi anak-anak kita. Berikan keleluasaan atau penerimaan jika ada kesalahan atau kegagalan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita di dalam teachable moment ini. Piring pecah lah, lupa beresin kamar lah, lupa berdoa sebelum makan misalnya ya, atau segala macam kelalaian atau kesalahan yang bisa terjadi di tengah rumah tangga kita. Responi dengan kasih, terima dengan baik, berikan keleluasaan dan berikan didikan. Dan semuanya itu didasarkan atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua yaitu mengajarkan atau menghidupi firman Allah di tengah keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika memikirkan mengenai keluarga yang bertumbuh di dalam kerohanian dan karakter, menurut saya prosesnya mirip-mirip seperti tanaman. Tidak bisa semalaman jadi atau langsung ada hasilnya gitu. Tentu kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, iya. Kita ingin relasi kita dengan pasangan itu menjadi relasi yang indah, iya. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan segala kebaikan hati dan karakter mereka, iya. Kita ingin rumah kita dipenuhi dengan percakapan-percakapan yang membangun dan menguatkan, bukan yang saling teriak, mencaci maki dan marah-marah. Dan segala macam keidealan keluarga yang bisa kita bayangkan, kita inginkan itu semua. Akan tetapi untuk mencapai semua itu, seperti halnya kita menanam benih, butuh proses, butuh waktu untuk bertumbuh. Ya. Nah, setelah kita memahami pentingnya mengasihi Allah pada poin yang pertama tadi, maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk kita bertumbuh bersama dengan keluarga, maka kita dipanggil, ya kita nih, papa mama, dipanggil untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan bagaimana mempraktekkan kasih dan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana ngajarinnya? Mari kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Papa, mama, anak-anak. Ya, perhatikan kata-kata ini. Berulang-ulang membicarakannya ketika duduk, ketika di tengah perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Bukankah ini adalah hal-hal yang rutin kita lakukan sehari-hari, iya enggak? Ketika di rumah, ketika di luar rumah, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, dan ketika beraktivitas. Firman Tuhan menegaskan, di dalam segala aktivitas keseharian itu, ajarkanlah firman Tuhan. Dengan kata lain, bagian ini bicara tentang pentingnya memakai setiap momen di dalam keseharian kita. Itu yang tadi saya sebut teachable moment. Ya. Memakai setiap momen di dalam keseharian kita untuk mengajarkan dan menghidupi kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa harus berulang-ulang? Seorang penulis bernama Paul David Tripp menjelaskan begini. Karaktermu bukan tercipta dari 2 atau 3 momen dramatis, melainkan dalam 10.000 momen kecil. Karakter yang terbentuk di dalam momen-momen kecil itulah yang membentuk bagaimana Anda berespon terhadap momen-momen besar di hidupmu. Apa yang mengarahkan perubahan pribadi? Yaitu 10.000 momen di mana kita mendapatkan wawasan dan keyakinan. 10.000 momen di mana kita belajar taat dan rendah hati. 10.000 momen di mana kebodohan kita terlihat nyata, namun kita memperoleh hikmat melaluinya.
10.000 momen di mana kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mampu menang atas dosa. 10.000 momen di mana kita memiliki iman yang berani menghadapi kesulitan apapun di dunia ini. 10.000 momen di mana kita memilih untuk taat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, dibutuhkan banyak momen di dalam keseharian kita di mana kita secara pribadi, baik istri maupun suami, papa, mama, anak-anak, memilih untuk melakukan kehendak Allah daripada memuaskan kehendak diri sendiri atau kehendak dunia dengan segala kenikmatannya. Dengan demikian maka karakter rohani yang serupa Kristus itu akan dapat terbentuk melalui banyak momen itu. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan bilang berulang-ulang di dalam banyak momen. Nah, pendekatan kehidupan seperti inilah yang kita coba biasakan di tengah keluarga kita, yaitu mengajarkan dan meneladankannya secara berulang-ulang. Nah, jangan lupa, perintah ini diberikan setelah umat Tuhan diajak untuk mengenal dan mengasihi Tuhan pada ayat yang sebelumnya, ya kan? Artinya perintah untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita seharusnya dilakukan sebagai luapan kasih kita. Kepada siapa? Kepada anak-anak tentu saja, kepada pasangan tentu saja, tapi yang terutama luapan kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita mengajarkan kepada anak-anak kita kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita bersedia untuk mengampuni pasangan kita ketika dia bersalah kepada kita. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita berjuang mengajarkan dan menanamkan dan menghidupi segala kebenaran firman Tuhan. Segala nilai-nilai rohani dan karakter yang baik, yang terbaik untuk keluarga kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kiranya setiap pengajaran firman yang kita ajarkan dan kita praktekkan di tengah keluarga, itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan semata-mata karena kewajiban kita sebagai orang Kristen. Bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata melalui perkataan dan perbuatan kita. Sehingga pasangan kita, anak-anak kita, dan orang lain bisa melihat bahwa Allah kita nyata. Dia real dan firman-Nya itu hidup dan aktif di dalam kehidupan kita. Saya menyadari untuk hidup di dalam kasih dan firman Tuhan itu tidak selalu mudah jalannya. Misalnya ketika anak berbohong, bagaimana kita mengajarkan dan meneladankan kasih dan firman di dalam situasi tersebut? Tidak mudah, bukan? Respon kita pada umumnya adalah marah-marah atau memukul dia, memberikan hukuman yang keras kepadanya karena dia berbohong. Tapi sebelum kita menjawabnya, mari kita coba pikir, kenapa anak kita berbohong? Kenapa dia berbohong? Jangan-jangan karena kejujurannya tidak kita hargai. Mungkin pernah ada momen di mana dia jujur. Dia jujur mengakui kesalahannya. Tapi kita sebagai orang tua mungkin telah menghukumnya secara berlebihan. Dan ini membuat dia tidak aman, merasa tidak aman untuk jujur. Nah, oleh karena itu untuk memperbaikinya, pada saat anak kita jujur, sepahit apapun kenyataan yang ia sampaikan, atau kegagalan atau kesalahan yang ia perbuat, tahanlah diri untuk marah. Ini adalah cara kita mengasihi. Pada momen itu katakan kepadanya, terima kasih ya nak, kamu udah jujur. Papa mama bangga atas kejujuran. Lalu peluk dia.
Saya yakin ketika kita berespon dengan baik pada saat anak kita mengakui kesalahannya, dia akan merasa aman. Dia akan senang untuk jujur. Dan pada berikut-berikutnya, lama-kelamaan kejujuran itu menjadi karakter yang melekat pada dirinya. Kalaupun dia berbohong, mari coba lakukan pendekatan yang baik kepadanya. Mari coba cari tahu kenapa dia berbohong. Apa yang membuat dia takut untuk jujur? Kalau kita berespon dengan baik, maka anak-anak kita akan merasa aman untuk jujur. Lalu bagaimana kalau misalnya pasangan kita yang berbohong? Ini lebih sulit lagi. Ini lebih tidak mudah. Memang tidak mudah pada saat kasih kita terluka. Apalagi yang melukai adalah pasangan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita meskipun relasi kasih kita terluka dengan pasangan pada saat pasangan kita berbohong, tapi jangan lupa kita masih punya sumber kasih, yaitu Tuhan di dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan cukup untuk menguatkan kita, mengampuni dan menerima kegagalan pasangan kita. Contoh lain, satu kali Niki ketika kelas 4 SD, dia pulang sekolah dengan kemarahan karena teman dekatnya melukai hati dia. Lalu saya ingatkan dia bahwa Tuhan minta kita mengampuni loh Nik, ya. Tapi dia tidak mau, begitu marahnya dia. Lalu saya bilang sama dia, memang mengampuni gak gampang. Mama berkali-kali sulit untuk mengampuni. Lalu saya menceritakan kepadanya pengalaman saya yang pernah bergumul soal pengampunan. Tidak mudah. Lalu saya bilang sama dia, kalau Niki masih sulit mengampuni, tidak apa-apa. Memang kalau hati kita dilukai oleh orang yang dekat dengan kita, butuh waktu untuk mengampuni. Tapi Tuhan pasti menguatkan. Lalu saya ajak dia berdoa dan saya meminta Tuhan menguatkan hatinya untuk bisa mengampuni. Itu jadi teachable moment buat saya dan buat Niki. Besoknya, apakah sudah bisa mengampuni? Belum bisa. Saya doakan lagi. Beberapa hari kemudian sepulang sekolah dia pulang dengan ceria dan menceritakan bahwa saya sudah bisa mengampuni teman saya. Dan sudah bisa bermain lagi. Bapak Ibu, itu hanyalah sepenggal kisah pengalaman tentang bagaimana kita mengajarkan dan menghidupi nilai-nilai rohani dan karakter secara berulang-ulang di tengah keluarga kita. Jangan takut untuk kehilangan muka ketika kita menceritakan pengalaman kegagalan kita kepada anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak Bapak Ibu sudah remaja atau sudah pemuda. Dalam pengalaman saya melayani anak-anak muda selama ini, mereka membutuhkan relasi yang otentik dengan kita, orang dewasa. Tapi masalahnya, yang menjadi persoalan di kalangan generasi muda, banyak generasi muda justru menyaksikan begitu banyak kemunafikan di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di lingkungan pergaulannya. Hilangnya keotentikan dan keteladanan rohani inilah yang membuat generasi muda menjadi semakin mundur teratur dari kehidupan bergereja dan dari relasi di tengah keluarga. Akhirnya jadi mengasingkan diri dan tidak mau peduli. Nah, ini jadi PR besar buat kita, orang-orang dewasa rohani. Oleh karena itu, ketika mengajarkan dan meneladankan firman dan karakter rohani, mari kita melakukannya dengan otentik. Mari kita jujur, terbuka apa adanya, dan dengan rajin di dalam kehidupan keseharian kita. Saya percaya ketika kita memperlakukan firman Tuhan di dalam momen apapun di kehidupan kita, maka firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita.
keluarga kita pun akan bertumbuh menjadi keluarga Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Keluarga kita memang bukan keluarga yang sempurna, dan di dunia ini memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi keluarga yang indah. Ini yang saya renungkan ketika menciptakan lagu Keluarga yang Indah. Keluarga yang terindah. Keluarga yang indah bukan keluarga yang bertumbuh tanpa salah, bukan. Melainkan keluarga yang mau saling memaafkan, bersedia berubah ke arah Kristus. Keluarga yang indah bukan keluarga yang bebas dari masalah, bukan. Melainkan keluarga yang bersama-sama berjuang dan tetap taat pada kehendak Allah. Sebagai penutup dari khotbah ini, saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Pujian ini pernah dinyanyikan ketika acara pasutri. Ya. Mari ini menjadi doa kita bersama untuk menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Semakin indah, semakin menyerupai Kristus. Keluarga yang terindah bukanlah tanpa salah, tapi saling memaafkan dan bersedia berubah. Keluarga yang terindah bukan tanpa masalah, tapi berjuang bersama, taat kehendak Allah. Tuhan, keluargaku tak sempurna, tapi bersamamu ku tahu akan indah. Tuhan, ajari kami bersama menjadi keluarga yang terindah. Keluarga yang terindah bukanlah tanpa salah, tapi saling memaafkan dan bersedia berubah. Keluarga yang terindah bukan tanpa masalah, tapi berjuang bersama, taat kehendak Allah. Tuhan, keluargaku tak sempurna, tapi bersamamu ku tahu akan indah. Tuhan, ajari kami bersama menjadi keluarga yang terindah. Menjadi keluarga yang terindah. Menjadi keluarga yang terindah. Mari kita berdoa. Tuhan, keluarga kami tidak sempurna. Ada banyak cacat celah di tengah keluarga kami. Dan kehidupan keluarga kami tidak selalu harmonis. Kadangkala kami berkonflik, kadangkala kami berbuat salah, kadangkala kami berperilaku tidak seperti yang seharusnya. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami kurang mengasihi-Mu dan kurang mempraktekkan kasih-Mu di tengah keluarga kami. Hari ini kami belajar, Tuhan,
untuk bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami ingin bersama-sama bertumbuh, karena kami mengasihi-Mu, karena kami menyayangi-Mu, dan karena kami menyayangi keluarga kami. Ajari kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui banyak momen dalam suka maupun duka, kami bersama-sama bertumbuh. Meskipun lambat ataupun cepat, tapi kami ingin bertumbuh. Dan biarlah pertumbuhan kerohanian dan karakter kami itu bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat keluarga kami, mereka memang melihat ketidaksempurnaan keluarga kami, tapi mereka akan lihat keluarga yang indah, karena kami punya Tuhan di rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.